Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita mulai dulu ya. Sebentar. Ada pertanyaan nggak tentang silabus? Halo? Tidak ada, Pak. Dari saya tidak ada. Tidak ada. Oke. Kalau gitu saya langsung aja ke materi ya. Ini kelihatan? Lihat, Pak. Kelihatan, Pak. Apa yang Anda lihat? Whiteboard. Whiteboard. Whiteboard, oke. Catatan kelihatan ya? Oke, very good. Kelihatan, Pak. Oke, jadi remind lagi. Jadi kita di sini bisa dikatakan, oh ya satu hal lagi juga. Walaupun ini mata kuliah teori relativitas khusus ya, tapi salah satu tujuan umum dari kuliah ini adalah memberikan Anda konsep berpikir kritis ya dan kreatif tentunya. Nah, jadi ada spin-off dari ini, walaupun sebagai nanti bisa dikatakan kalau namanya keahlian itu memang butuh waktu sesuai dengan berapa lama Anda mempelajari ini. Ya. Tentunya ada hal yang dibangun Anda mempelajari ini, yaitu tentang berpikir kritis dan berpikir kritis, konstruktif dan kreatif gitu ya. Jadi walaupun nanti Anda bekerja di luar bidang fisika, ya biasanya di bank atau di mana gitu ya, atau di departemen kesehatan mungkin kalau Anda ada rezeki gitu ya, itu konsep hal yang dibangun terkait dengan konsep berpikir kritis ini juga terpakai ya. Jadi artinya bahwa satu hal di fisika itu yang saya alami gitu, yang saya pahami bahwa kita membangun critical thinking itu adalah salah satu basic basic skill ya, important skill bahkan dalam abad ini dan abad mendatang gitu ya. Jadi itu salah satu landasan critical thinking itu Anda sebagai problem solver gitu ya. Jadi problem solver. Jadi nanti istilahnya kalau kata seorang teman saya yang bekerja di industri, CV itu mempunyai warna atau bobot ketika Anda punya sesuatu di sana. Jadi artinya Anda mempunyai apa di sana, yaitu landasannya salah satunya critical thinking. Dan critical thinking itu Anda punya dasar untuk membangun sebagai problem solver gitu ya. Dan itu yang memang dibutuhkan kan. Artinya di kuliah ini Anda dilatih misalkan untuk latihan soal gitu ya. Memang itu ada jawabannya, tapi sebisa mungkin saya sarankan Anda ketika mengerjakan soal itu jangan lihat jawaban, karena jawaban juga namanya jawaban itu kan dibuat orang, itu belum tentu benar gitu ya. Dan namanya jawaban itu bisa dikritisi gitu ya. Anda membaca sebuah, misalkan di matematik, sebuah lema atau teorema, itu bisa dikritisi gitu. Dari statementnya bisa dikritisi, terus kita lihat proofnya seperti apa, gitu. Buktinya itu seperti apa. Jadi itu bisa dikritisi. Selama itu pemikiran manusia, ketika Anda mempunyai sebuah pendapat atau pikiran yang lebih baik, why not gitu. Anda bisa share gitu di sini. Yang penting Anda punya keberanian, punya percaya diri gitu. Nah, percaya diri itu dibangun dengan argumen gitu ya, bukan dengan emosi. Pokoknya harus begini, nggak bisa seperti itu. Dalam dunia ilmiah, ya, walaupun memang dalam dunia kerja tidak semerta-merta itu hitam putih ilmiah, tapi ada hal-hal yang sifatnya yang memang Anda harus tunduk pada siapa yang memberi argumen atau memberi data yang paling valid gitu ya.
itu membuat keputusan itu penting di sana. Nah, jadi di mata kuliah ini walaupun namanya relativitas khusus, ya, ada hal yang dibangun sekali lagi, itulah critical thinking. Nah, jadi di sini juga nanti akan saya jelaskan bahwa sebenarnya sebuah teori dalam fisika itu tidak tiba-tiba muncul, tapi ada suatu latar belakang di sana. Dan itu yang menarik. Jadi bukan hanya fisika, soalnya di matematika juga ada. Jadi ketika seseorang itu menurunkan, misalkan kalau pernah Anda dengar tentang bukti Fermat-Last theorem, ya, teori Fermat yang terakhir gitu ya. Itu ada latar belakang juga itu kenapa misalkan si Andrew Wiles itu tertarik membuktikan itu gitu. Ternyata dia sudah ada istilahnya apa ya, impian atau keinginan dari kecil dia ingin membuktikan itu, walaupun ketika saat dia tuh kecil dia baru melihat apa istilahnya bentuk hukum Pitagoras ya, salah satu bentuk sederhana dari Fermat-Last theorem. Jadi ada sebuah apa istilahnya cita-cita ke sana gitu ya. Yang saya bingung juga masalahnya Fermat itu dia tidak memberikan bukti buat statementnya yang terakhir itu. Jadi baru dibuktikan 300 tahun kemudian. Oke, itu satu hal yang lain lah ya. Tapi yang penting kalau saya lihat, yang saya pelajari, jadi dari teori relativitas ini kan kalau kita lihat timeline-nya, itu kan muncul di awal abad 20 ya. Jadi di sini era Vismont lah. Vismont. Jadi di fisika modern itu biasanya kalau kita berbicara dalam konteks fisika modern, modern physics itu adalah fisika yang muncul pada awal abad 20 yaitu di sekitar tahun 1900. Kalau sebelum ini gimana? Kita sebutnya ini adalah fisika klasik. Fisika klasik itu apa aja ya? Banyak. Salah satunya misalkan mekanika Newton yang terkenal ya, mekanika Newton, hukum Newton tentang gerak, hukum gravitasi, ya, teori gelombang. Apalagi yang Anda tahu? Termodinamika, ya. Apalagi listrik magnet. Ya di kuliah inilah, di kuliah yang fisika sekarang lah ya. Tapi listrik magnet ini itu dia bisa dikatakan sebelum era sebelum Maxwell. Ada lagi yang Anda sebutkan apa lagi? Di fisika klasik yang Anda pelajari. Kayak seperti ini ya. Nah, kemudian di era ini, di ya kurang lebih di sebelum inilah ya, di era-era ini, itu fisikawan juga banyak mempelajari apa namanya tentang peristiwa-peristiwa spektrum, gitu. Spektrum cahaya, ya seperti sinar X, gitu ya, radioaktivitas, apalagi ya tentang struktur atom, gitu ya, teori atom. Dan banyak lagi sebenarnya. Jadi ini yang utama seperti ini. Gitu. Nah, jadi fisika klasik ini bisa dikatakan ya banyak bertumpu. Jadi Newton ini kalau tidak salah sekitar akhir abad 15 lah ya. Akhir abad 15 atau 16 lah gitu, saya lupa. Mengusulkan tentang teori gerak mekanika Newton ya, hukum Newton tentang gerak dan hukum Newton tentang gravitasi kurang lebih.
Itu menjadi apa namanya, bisa dikatakan dasar gitu ya perkembangan fisika saat itu. Nah, jadi ketika menjelang abad 20 itu para fisikawan itu mulai mempelajari secara eksperimen itu tentang spektrum cahaya, tentang sinar X, radioaktivitas, teori atom gitu ya. Dan hal-hal seperti ini yang bisa dikatakan ternyata di luar dari penjelasan di klasik gitu ya. Jadi makanya di fisika modern ini nanti dia terbagi jadi dua sebenarnya. Istilahnya dua aliran atau mazhab lah istilahnya gitu. Jadi masih yang bersifat klasik, yaitu yang kita pelajari sekarang, teori relativitas khusus, yang di sini adalah teori kuantum. Yang di sini adalah teori kuantum. Gitu. Jadi Newton itu dia masih mewarisi keklasikannya. Kalau Anda boleh, kalau saya boleh bilang itu adalah apa namanya, deterministiknya itu di teori relativitas khusus. Nah, kalau yang di kalau yang di sini dia karakteristiknya berbeda. Persamaannya masih deterministik. Persamaannya persama matematis. Nah, cuma yang membedakan itu adalah interpretasi fisisnya. Jadi apa namanya, di awal abad 21, abad 20 ya, itu mulai terbagi dua, gitu, pecah. Jadi ada deterministik versus probabilistik. Jadi yang kuantum ini dia walaupun persamaan sama persama matematik, tapi interpretasi fisisnya itu probabilistik. Nah, yang kita pelajari sekarang itu adalah ini. Sejauh ini ada pertanyaan nggak tentang penjelasan saya ini? Ada pertanyaan? Bagja, ada pertanyaan nggak Bagja? Belum Pak, masih ngikutin. Muhammad Abrar? Belum, Pak. Belum. Murtado? Sampai sekarang belum ada pertanyaan, Pak. Masih aman. Oke. Oke. Ya. Anda udah absen ya? Udah pada absen? Saya sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Oke. Sekarang kita mulai sederhananya tentang di fisika klasik. Nah, yang Anda pelajari ketika di fisika dasar yang lalu, itu apa aja? Yang utamanya, biasanya, yang paling besar materinya, porsi materinya. Mekanika Newton, Pak. Ya, tentang mekanika Newton ya. Mekanika Newton. Pertama hukum Newton tentang gerak. Nah, apa yang Anda bisa ambil kesimpulan dari hukum Newton tentang gerak ini apa? Anda mempelajari apa aja di sini? Diperkenalkan apa di situ? Hasanain. Diperkenalkan mengenai hubungan gaya dengan massa sama percepatan itu, Pak. Ya, jadi di Newton ini diperkenalkan tentang gaya dan massa ya. Juga ada percepatan.
hubungan antara keduanya kan, ketiganya ini. Jadi F itu sama dengan M kali A gitu ya, pakai vektor seperti ini. Nah, massa di sini apa ini? Massa apa? Massa apa ini di sini? Ada berapa Massa jenis benda, massa? Pak. Ya, massa benda tahu, tapi jenisnya. Anda tahu berapa jenis massa? Padat, Pak. Padat. Seingat saya ada massa inersia gitu Pak ya. Terus? Satu lagi saya lupa namanya Pak. Satu lagi lupa namanya. Ya, ini kita nyebutnya ini adalah massa inersia. Inersia. Yang satu lagi itu adalah massa gravitasi. Dua nama ini berbeda. Bedanya apa? Bedanya apa? Halo, halo. Faiz Aulia Rahman. Bedanya apa? Kalau gravitasi karena ada gravitasi masanya. Betul, memang terkait dengan Kalau inersi. gravitasi. Betul. Kalau Tapi inersi bedanya apa ya? antara massa inersia dengan massa gravitasi. Saya kurang yakin sih Pak. Enggak. Ya, jangan yakin aja, Apa ya? nggak masalah. Masa percepatannya gitu maksudnya inersia tergantung kerangkanya, kalau gravitasi sama gravitasi gitu. Dharma Parastia. Ya Pak. Ya, bedanya massa inersia dengan massa gravitasi apa? Massa inersia mungkin itu Pak, menentukan tingkat inersia benda, kelembaban benda seberapa sulit dia bergerak ketika kena gaya gitu Pak. Kalau massa gravitasi dia menentukan medan gravitasinya Pak. Ya, 100. Betul ya, jadi yang dikatakan tadi, teman-teman saya lupa namanya. Siapa namanya yang jawab tadi teh? Dharma Pak. Oh, Dharma, ya Dharma. Ya, jadi massa inersia itu terkait dengan kelembaban benda. Ya, dia diperkenalkan oleh hukum 2 Newton tentang gerak. Sedangkan massa gravitasi itu diperkenalkan oleh hukum Newton tentang gravitasi. Jadi betul, seperti yang Dharma bilang, bahwa massa gravitasi ini sifatnya sama seperti muatan listrik. Ya. Jadi dia dapat dipandang sebagai sumber medan. Jadi massa gravitasi di sini adalah sumber medan gravitasi. Kalau muatan listrik berarti sumber medan listrik, gitu ya. Itu berbeda. Ini katakanlah saya sebut nih misalkan MI di sini misalkan. Di sini saya sebutnya MD. Oh ya, kuliah ini saya rekam ya, jadi nanti Anda bisa lihat di YouTube-nya. Kurang lebih kalau memang nanti Anda mau ini. Nah, jadi ada sebuah prinsip ya, namanya prinsip ekivalensi.
Prinsip ekivalensi itu apa? Itu yang mengatakan bahwa massa inersia benda itu sama dengan massa gravitasi benda. Ini namanya sebuah prinsip. Nah, sebuah prinsip itu awalnya dari postulat ya. Jadi ini sudah dilakukan eksperimen oleh Ed Vos. Eksperimen oleh Ed Vos. Tulisannya begini, orang timur Eropa ya, Ed Vos ya. Dia dengan menggunakan raca Cavendish, ya, dia mendapatkan bahwa ini untuk level di awal abad 20 saja itu sudah dapatnya 10 pangkat minus, saya lupa minus 7-an ya kalau tidak salah. Itu sangat bagus ya. Jadi kalau Anda apa istilahnya kalau Anda apa istilahnya punya misalkan 1 kilogram tahu gitu ya, berarti massa inersia tahu dengan gravitasi plus minus 10⁻⁷. Jadi sangat kecil gitu ya. Jadi karena sangat kecil ya bahkan sekarang itu saat ini itu delta M per M itu sudah mencapai 10⁻⁻12 kalau tidak salah saat ini itu. Jadi bisa dikatakan, jadi orang walaupun katakanlah secara eksperimen itu dia tidak sama, tapi selisihnya itu 10⁻12. Jadi 10⁻12 itu atau 10⁻7 pada saat itu orang percaya bahwa ini kelihatannya sama ini ya. Gitu. Jadi makanya dibuat prinsip seperti itu. Nah ini saya akan sebentar. Jadi tadinya prinsip ekivalensi tadi itu mengatakan bahwa ketika sebuah benda berada dalam medan gravitasi, jadi kan F sama dengan M kali A. Jadi karena yang sebelah kiri itu F itu sama dengan M kali G, berarti kan di sebelah kiri itu M-nya itu sama dengan massa gravitasi. Yang di sebelah kanan M kali A, M di situlah massa inersia, karena massanya sama. Itu artinya apa? Bahwa percepatan gravitasi itu, percepatan inersial itu sama dengan percepatan gravitasi. Dan Anda lihat di situ, sebuah benda ketika bergerak dalam medan gravitasi itu tidak bergantung pada massanya. Artinya apa? Mereka mempunyai percepatan yang sama. Mempunyai percepatan yang sama, itu berarti dia harusnya akan bergerak atau jatuh secara bersamaan juga. Gitu. Nah ini akan ditunjukkan.